Jadi karena udah jam 7:15 mungkin kita mulai aja ya, asistensi unpack-nya. Oke, Dong dipersilakan buat memulai asistensi unpack-nya. Oke. Bentar ya. Halo, nggak kelihatan kan ya sekarang? Udah Dong, udah. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin unpack ya, gua nggak mau bahas lama-lama di diktat, soalnya habis gue lihat, gua nggak bisa ngomong untuk kelasnya Pak Pur ya, tapi kalau misalnya untuk kelasnya Pak Eko, menurut gue ini useless banget gitu, kalian belajar dari diktat. Soalnya apa yang gue lihat ini cuma apa yang gue lihat dari diktat ini paling cuma 40% gitu kemiripannya sama yang ada di nanti UAS akhirnya kan. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih ya, ini kan nomor 1, 2 ini kan cuma teori kan. Teori bilangan kompleks biasa. Bentar. Teori bilangan kompleks biasa. Sedangkan bentar. Sedangkan apa yang dikasih Ngapapur tuh lebih banyak ngomongin integral seperti Cauchy, terus teori residu dan lain-lain. Jadi paling habis gue bahas asistensi gitu, kayak gue cuma tinggal pilih kira-kira soal yang susah yang mana dan sama yang pengerjaan diktatnya kurang tepat, dan gue mungkin lanjut ke buku kali ya biar kasih kalian rumus-rumusnya dipakai yang mana. Soalnya berbeda sama UTS yang tahun lalu, yang kemarin gitu, unfact kali ini itu lebih banyak hafalan sih, kayak misalnya kalian bisa nggak gabung-gabungin rumus dari satu sama yang lain, jadi nggak baik hitung gitu. Integralnya juga tinggal masukin rumus, jadi masalahnya itu bukan kalian bisa komputasi integral atau ngerti konsepnya apa enggak, tapi masalah kalian bisa hafalin rumus-rumus yang tepat apa enggak ya. Jadi contohnya kayak gimana kan ya, nih contohnya kayak nomor yang ini nih.
yang ini nih. Ya. Kalau misalnya kita dapat akar tuh, kalau misalnya lihat di bawah nih, ke nomor 1 ini tinggal pakai rumus ini aja nih. Tuh, tinggal pakai rumus yang ini. Yang apa namanya, N akar R pangkat N cos theta plus 2 k pi ditambah I sin theta plus k pi per N. Itu kayak rumusnya cuma ini doang. Dan tapi yang jadi masalah di bab ini tuh rumusnya agak banyak nih. Contohnya nih, mungkin yang paling jelas kelihat itu kita di paket 2. Ini kan baru ngomongin bilangan kompleks ya. Nih, bilangan kedua nih, yang ini nih. Bilangan kedua, nomor 2 yang B. Nih. Kalau kalian lihat di sini kan ada formula ini kan, di mana 2 pangkat 3T sama dengan 8Z. Nah, tahu dari mana 2 pangkat T itu sama dengan 2 pangkat Z itu dikasih tahu di soal di atas. Gitu. Ini di bawah 2T sama dengan 2Z gitu kan. Jadi ini khusus untuk di soal ini doang kan. Tapi gimana kita bisa mengubah 2 pangkat 3Z kan berarti kan. 23 yang darinya 2 pangkat 3T jadi 2 pangkat 3Z, itu kita bisa mengubah ke sini itu gimana. Sebenarnya itu ada rumusnya di buku, di mana E sama dengan, bukan E. Misalnya C pangkat Z ya. C ini konstanta sama dengan E pangkat ln C dikali Z. Nah, terus dia juga ada satu lagi di mana kalau misalnya kita punya Z pangkat C, itu sama dengan E ln Z kali C gitu loh. Jadi ini kan yang kita kasih tahu nih, apa namanya, yang kita pakai di diktat. Tapi sebenarnya juga ada rumus satu lagi nih yang kalian harus tahu. Dan kalau misalnya kita udah tahu mau pakai rumus yang mana, ini kan tinggal masukin aja kan. Tinggal dipecah nih tuh dari E pangkat ln 8 dikali Z kan. Nah, Z itu dipecah jadi seperti yang kalian tahu X plus IY kan. Berarti jadi E pangkat ln 8 dikali X plus IY. Nanti kan sama dengan E pangkat ln 8Y dikali bahkan E pangkat ln 8X dikali E pangkat ln 8IY. Nah, ini kan seperti yang tertulis di diktat gitu, kalian bisa baca sendiri, kayaknya gue nggak perlu jelasin. Nanti tinggal menggunakan integral Cauchy kan ya, soalnya ini yang 2B kebetulan yang nomor 1B ini ditanya entire apa enggak. Nah, tinggal pakai integral Cauchy untuk menentukan dia entire apa enggak. Sebelum gue bahas lebih lanjut, mungkin ini salah satu poin penting bedanya entire sama analytic itu apa kan ya. Misalnya kalian baca buku dan mungkin soal-soal PR baik Pak Eko atau Pak Pur kan ada konsep namanya entire dan analytic. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih ya, gue punya di bidang kartesius, gue punya lingkaran ya. Fungsi analitik adalah fungsi di mana semuanya itu memenuhi di dalam lingkaran tersebut. Ya. Lingkaran tersebut di sini. Sedangkan fungsi entire adalah fungsi yang memenuhi di semua bidang kartesius gitu loh. Nah, contoh fungsi entire itu yang paling terlihat terjelas itu adalah fungsi E nih, E pangkat Z. Gitu. Kalau misalnya kita turunin E pangkat Z mau berapa kali pun gitu, mau 100 kali, mau 10 kali, mau 1 kali, bakal hasilnya dia bakal diturunin, tetap bisa diturunin kan. Terlepas semua turunin berapa kali. Dan kalau misalnya analitik, dia cuma bisa diturunan sekitar N kali ketika ada di suatu bidang close tertentu. Jadi intinya tuh apa yang gue coba bilang, fungsi entire pasti analitik, tapi nggak semua analitik pasti entire. Nah, tahu dari mana fungsi analitik atau fungsi entire yang mana? Yaitu balik lagi ada di buku nih ya. Gue coba contohin. Kalau misalnya kita lihat di buku,
Berhenti dia. Oh my god, ngebug. Maaf, bukunya ngebug. Coba mungkin apa ya, kompleks. Nah ya mungkin di sini. My god, balik lagi. Ya, sorry ya. Tuh bentar, gue cari. Nih, di sini nih. Tuh, dikasih tahu nih, fungsi entire itu seperti E pangkat Z, cos Z, Z pangkat N. Nah, berarti ini kalau misalnya lihat ada Z pangkat 1, Z pangkat 2, Z pangkat 3, nah itu pasti fungsi entire. Dan sedangkan ada non-analytic function nih, seperti Z bar. Nah, jadi maksudnya dengan Z bar itu kayak gini nih. Kalau misalnya kita punya Z biasa kan, Z sama dengan X plus Y kan. Sedangkan Z itu, Z bar itu sama dengan X min Y. Bedanya di situ doang. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh, berarti Z bar nggak masuk, DZ per Z kuadrat juga nggak masuk, dan DZ per Z itu juga nggak masuk. Jadi ini kayak harus yang kalian hafalin nih. Jadi harus tahu bahwa fungsi entire itu EZ, cos Z, Z pangkat N, dan kalau misalnya yang pasti non-analitik itu Z bar, DZ per Z kuadrat, dan DZ per Z. Gitu. Dan ini juga harus dikasih tahu nih hasilnya berapa. Kalau misalnya DZ per Z kuadrat hasilnya 0, dan kalau misalnya DZ per Z itu hasilnya 2 pi I. Bagi yang kelasnya Pak Eko, kan waktu itu tuh ada tuh yang di, kalau nggak salah di PR nomor 1, yang ditanya pakai metode 1 apa 2 nggak? Dan itu kan kalau nggak salah soalnya seperti ini. Kita disuruh evaluasi integral Z ditambah 1 per Z. Ya kan? Nah, gunanya kita tahu analitik apa entire selain untuk menjawab soal yang kayak gini, ini tanya analitik atau entire langsung, kita juga mengetahui kalau misalnya dia analitik nih ya, dia analitik, kita bisa pakai langsung metode 1. Sedangkan kalau misalnya yang analitik, kita harus pakai metode 2. Nah, berarti kalau misalnya ini nih, kita bisa pecah jadi Z ditambah 1 per Z nih. Ini kan nggak analitik nih, ya 1 per Z. Jadi kita harus pakai metode kedua kalau misalnya kalian ingat yang kemarin. Sedangkan untuk yang akar Z kita langsung bisa pakai metode 1. Sebagai refresher, metode 1 itu yang langsung, jadi misalnya gue punya fungsi fz, itu langsung f besar a titik a dikurangin f besar b. Berarti maksudnya ini apa ya, kalian langsung tinggal integralin aja. Langsung tinggal integralin langsung. Nah, hapus nggak apa-apa. Kan tinggal integralin langsung. Nah, sedangkan kalau misalnya metode yang kedua, bukan di sini nih.
Kalau misalnya untuk metode yang kedua, tadi nggak ke register ya, udah nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk metode yang kedua, yang ke satu kan tadi misalnya gue punya kayak di soal pertama Pak Eko, integral Z ditambah 1 per Z dz kan. Berarti ini kan kita bisa pecah dari integral Z ditambah integral 1 per Z dz. Nah, ini kan seperti yang tadi gue contoh, ini kan bukan analitik kan, jadi kita harus pakai metode kedua. Sedangkan yang apa namanya, yang Z ini analitik. Nah, berarti kalau misalnya analitik kita bisa pakai metode satu. Nah, metode satu itu apa sih? Metode satu itu ya kalian bisa langsung integralin langsung aja gini. Jadi integral dari Z apa? Soalnya kan metode satu itu kalau nggak salah bunyinya kayak gini. Jadi lu punya integral FZ plus integral FZ itu sama dengan FA besar, F besar, F dikurangin FB gitu. Jadi maksudnya F besar itu apa? Ya hasil dari integral Z di titik A dan di titik B gitu loh. Jadi itu artinya jadi kalian bisa integrasi langsung. Sedangkan kalau misalnya lu punya 1 per Z kayak gini, ya kalian harus pakai metode kedua yang kayak gini nih bentuknya. FZ sama dengan Z dikali Z gini nih, dt. dt ini integral kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai gini, kalian misalnya gue punya Z kan sama dengan X plus Y kan. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai metode dua, kalian harus tahu gitu dari soalnya, misalnya X itu sekian Y gitu kan, apa nggak Y itu sekian X. Nah, kalau misalnya kalian ingat di PR-nya Pak Eko yang 1B, kalau nggak salah kan dikasih tahu nih bahwa X sama dengan Y kuadrat kan. Nah, ya udah kalian tinggal substitusi aja gitu. Jadi masukin nih. Kalau nggak salah itu soalnya juga kurang lebih sama ya. Seperti yang di atas kayak gini, jadi kalian tinggal substitusi aja gitu. Nanti mungkin habis selesai bahas diklat, gue coba review soalnya yang PR kemarin kali ya. Tapi lanjut, kalau misalnya yang ini kan, kalau misalnya di soal Pak Eko kemarin kita nggak kasih tahu nih, kayak misalnya X itu sekian Y gitu, dan Y itu sekian X gitu, kan kita nggak ada kasih tahu. Makanya apa yang tadi gue bilang, selain perlu hafalin 1 per Z, apa DZ per Z kuadrat itu analitik atau bukan, kalian juga harus tahu gitu hasil integralnya apa. Kalau misalnya kita lihat yang tadi kan hasil dari integral 1 per Z itu kan 2 pi I kan. Dan sedangkan kalau misalnya kita yang kemarin di soal Pak Eko, ininya A sama B kan sama, berarti ini sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya 0 ditambah 2 pi I sama dengan 2 pi I gitu. Palingan itu sih kayak maksudnya pengaplikasian dari apa namanya, dari fungsi analitik dan bukan kan ya. Mungkin gue lanjut bahas lagi dari atas. Itu kan sesuatu yang perlu dihafal kan. Nah, selain ngomongin tentang analitik dan enggak, palingan kalau misalnya di analisis vektor itu mungkin dibagi jadi, gue bisa bilang 4 atau 3 lah, tergantung lu baginya mau gimana. Jadi yang pertama itu pasti kompleks analisis kan, complex numbers. Ya, complex numbers. Nah, maksudnya complex numbers itu kayak gimana? Ya ini ya, yang kayak akar gitu, kalian langsung evaluate akar. Terus sifat-sifat ini sifat-sifat E2Z, kayak EZ itu sifatnya kayak gimana kan. EZ lu bisa bagi jadi apa namanya, X plus EY kan. Nah itu EX dikali EY gitu. Nah EY ini kalian bisa bagi jadi apa gitu kan. Kalau misalnya EY itu dibagi jadi kalau nggak salah cos Y ditambah I sin Y, kalau nggak salah gini kan. Nah, jadi kayak kalian harus tahu. Jadi sebenarnya mainin konsep itu aja sih. Kalau misalnya gue mau sebutin ya paling kayak tadi gitu. Kalau misalnya yang akar ya pakai yang di bawah ini nih. Yang akar yang pakai di bawah ini. Kalau misalnya ngomongin tentang E ya pakai rumus yang ini nih. E pangkat EY sama dengan cos Y. Cos Y ditambah I sin Y. Dan ini juga berlaku kalau misalnya lu punya E IX gitu. Nah ini tinggal diubah aja jadi cos X ditambah I sin X. Nah paling mainnya di situ sih. Sama mungkin yang satu lagi itu kalau misalnya gue punya Z nih. Z sama dengan X plus EY. Itu sama dengan R E I pangkat theta. Nah palingan mainnya di rumus ini, sama kalau misalnya kalian ketemu logaritma natural kan ya, logaritma adalah logaritma natural. Yaitu rumusnya tuh kayak gini, nih, kayak yang di bawah sini nih. Nih. Nih, yang ini nih. Nah. Nih, di mana len Z
sama dengan, ini sebenarnya len Z itu maksudnya tuh log Z. Jadi ya yang len kecil itu yang beneran logaritma natural. Jadi log Z sama dengan len Z ditambah I arc Z. Nah, arc Z ya, gue sampai sekarang juga nggak tahu kenapa dia nulis arc Z, tapi maksudnya arc Z itu arc tangan dari Z. Nah, tahu nemu arc tangan kan berarti theta. Nemu tetanya dari mana ya, dari sini gitu. Bahwa theta sama dengan tan min 1 Y per X. Nah ya, pasti kan kalian tahu nih nilai Z berapa. Jadi kan Z sama dengan X plus Y. Jadi tinggal masukin aja gitu nilainya berapa, masukin ke sini. Jadi kalau misalnya kita ngomong bab 1 gitu kan ya, bab 1 dari analisis vektor ya paling ngomongin tentang 4 rumus itu doang, antara lu dikasih soal tentang akar, soal tentang E, dan yang ini nih, yang ada radius ya, radius kali E I pangkat theta, atau dikasih soal logaritma natural. Nah, kenapa gue bilang diktat itu kali ini nggak guna? Coba soalnya kalau misalnya lihat nih, nomor 1 sama nomor 2 ngebahas tentang complex numbers. Sedangkan kalau misalnya yang di bawah, itu yang paket 2 ya. Yang paket 2 tuh ngomongin tentang teori semua gitu. Walaupun yang ngomongin tentang Cauchy integral theorem, tapi menurut gua ini cuma sebagian gitu. Ini cuma kulitnya doang. Ya, gua kemarin juga sempat nanya Pak Eko kan, apa namanya soal nomor yang paket 2 ini kan pertama. Ini soalnya bakal kayak di UAS apa enggak? Terus dia bilang ini mah teori semua gitu, nggak bakal, paling cuma dikit doang yang keluar gitu. Ya menurut gua bagi ya kelasnya Pak Eko agak useless gitu kalian belajar dari sini. Soalnya isinya teori semua. Jadi kalau misalnya gue lanjut ngomong ke awal, unpack kan tadi bisa dibagi jadi 4 bagian. Ini kompleks numbers nih yang tadi gue udah bahas. Terus yang kedua adalah kompleks integration. Nah, kompleks integration itu apa? Yaitu isinya ada 2 ya di dalamnya. Yang pertama itu Cauchy, ya integral Cauchy. Coba gue mungkin ini kayaknya kurang deh. Mungkin di Samsung Note saja kali ya. Ya, jadi kan tadi yang pertama yang di atas ada kompleks numbers yang terdiri rumusnya dari ini apa namanya Z ya, Z sama dengan bentar, gue mastiin dulu. Iya, berarti bukan Z yang itu. Ya berarti akar ini, akar Z pangkat N sama dengan N pangkat ini dikali N tambah cos N per theta. Ya, theta tambah K pi. Theta ditambah cos K pi per N ditambah I theta tambah sin K pi per N ini. Jadi kan kalau nggak salah kalau sampai Eko boleh dibuat cheat sheet aja, jadi kalian tulis aja di cheat sheet. Terus kalau misalnya yang EZ itu sama dengan E pangkat X ditambah EY, yang ini sama dengan E pangkat X, kalian bisa pecah jadi cos Y ditambah I sin Y. Ya. Jadi tinggal mainin aja di situ, sama mungkin Z yang sama dengan X plus EY sama dengan R E I theta. Dan kalau misalnya dikasih log Z sama dengan len Z ditambah I arc Z, di mana arc itu sama dengan arc tangan. Kita itu sama dengan tan min 1 Y per X. Nah, gini. Ya, ini arc tangan. Nah, ini untuk kompleks number, dan yang mungkin dilanjutkan sama kompleks integration. Nah, kompleks integration itu yang tadi gue bilang, yang tadi gue sempat singgung, yang metode 1, metode 2 gitu kan. Metode 1 itu yang kayak gini, metode 1 itu yang bentuknya FZ, langsung aja kalian integralin jadi FA min FB.
Dan metode 2 ini kalau misalnya analitik. Dan kalau misalnya metode 2 itu kalau misalnya close integral fz sama dengan z close integral kali z. Nah, ini kayak gini nih kalau nggak salah. dt. Nah, ini mungkin yang metode 2 rada abstrak ya. Jadi mungkin habis selesai ini gue bahas, coba kasih lihat PR maksudnya kayak gimana analitik. Nah, selain ini ya, kalian juga ada namanya Cauchy, integral Cauchy. Nah, integral Cauchy itu kalau misalnya close loop dari fz itu sama dengan 0, tapi ini teori doang gitu. Kalau misalnya di kenapa ini? Kalau misalnya di soal Pak Eko kan kemarin kan jarang ada teori yang menggunakan ini kan. Nah, jadi kalau dibandingin ngomongin tentang teori kayak gitu, Cauchy integral tuh pakai rumus yang ini aja sih, yang menurut gua kalian perlu hafalin itu hasil dari integral misalnya fz gitu kan. Itu sama dengan 2 pi I f fz z0 gitu. Nah, kalau misalnya coba gua ambil soal dari PR. Kalau misalnya ada soal nih ya, close loop integral tan z per z min i kan ya. Fz ya tan z nih, fz yang atas. Fz yang atas bukan yang bawah. Ini fz ya. Yang masuk di sini nih. Nah, z0-nya itu ini yang di bawah. Z0. Berarti z sama dengan i, berarti z0-nya sama dengan i gitu. Nah, jadi kalian tinggal masukin aja. Yang mungkin agak ribet deh kalau misalnya kayak yang di ini nih, kayak misalnya yang didiktat nomor 2 kalau nggak salah, yang di paket 2 nih yang ini nih kan. Kalau jadi salah satu karakteristik apa namanya integral Cauchy ya, integral Cauchy itu pasti ada pecahannya nih kan. Kalau misalnya kan pecahannya ada 2 ya, maksudnya kayak jadi fz sama dengan z pangkat 3 z plus 3 z plus 2 kan. Nah, ini kalian harus kerjain 2 kali gitu, jadi z0-nya ada 2 ya. Jadi pertama ini kan nyariin fz kan. Kalau misalnya nyari fz ya ada rumusnya sendiri, tapi kurang lebih sama ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian ada z plus 3 sama z plus 2 gitu, ini kan ada 2 z0 kan, kalian harus kerjain masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ini kan ditanya fz ya doang kan, jangan integral. Tapi contohnya kalau misalnya ditanya integral z pangkat 3 z kuadrat ditambah 5 z plus 6, itu kalian harus bikin jadi 2 pi i f z0 yang pertama, yang kalau misalnya dia sama dengan min 3 kan, berarti z0 sama dengan min 3, z0 kedua sama dengan min 2 kan, berarti ketika z0 sama dengan min 3 ditambah 2 pi i f z0 min 2 gitu ya. Tapi yang bikin unik itu kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada 2 kayak gini, di mana kalau misalnya di soal yang tadi kan kalian masukin aja gitu, masukin aja misalnya z sama dengan i gitu kan, masukin i-nya ke tan z. Kalau misalnya yang ini jadi gini nih, fz-nya jadi z pangkat 3 per z plus 3 nih. Kalau misalnya kalian mau evaluasi z plus 2-nya, berarti ini fz-nya. Nah,
terus di bawahnya baru bagi Z plus 2 gitu. Integralnya kayak gini. Nah ini FZ-nya nih yang di atas. Nah kalau kalian mau ngeevaluasi Z plus 2-nya jadi sungguh juga sama. Kalau misalnya kalian mau evaluasi Z plus 3-nya juga sama nih. Berarti FZ-nya jadi Z pangkat 3 per Z plus 2. Nah ini kan baru dibagi nih. Yang tadi di sini berarti Z pangkat 3 itu kan sama kan. Z plus 3 kan berarti sama tuh. Kali kan kalau misalnya bawahnya ada Z bisa angkanya lebih dari 2, kalian pecah gitu. Ya. Paling kalau misalnya integral Cauchy ribetnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi gue bilang kan kalau misalnya mau nyari FZ doang gitu, bukan integral FZ. Tuh, coba kita lihat di buku. Nih, FZ0 gitu. Paling nyarinya gini. Tinggal dibalik aja. Jadi 1 per 2 pi I close integral FZ per Z min Z0 gitu. Dan dimana hasil dari ini ya yang di atas gitu. Jadi makanya ini sesuatu yang aneh kalau misalnya kalian di buku biasanya tuh disuruh disuruh cari FZ0-nya gitu kan ya. Apa enggak disuruh cari hasil dari integralnya gitu. Tapi kan kalau misalnya ini enggak kan. Makanya ini soal ya nomor 2 ini juga emang agak aneh. Dia suruh nyari, maksud gue gimana agak aneh. Kalau misalnya kan disuruh nyari Cauchy integral kan. Kalau misalnya nanti kalian punya waktu, terus kalian nge-scroll bukunya di bagian Cauchy integral, itu semuanya pasti pecahan semua. Nggak ada nih yang kayak tan Z ini, log Z plus 3I. Bukannya berarti ini nggak bisa dicari, tapi nggak bisa, menurut gue agak susah dicari menggunakan Cauchy integral ya, kalau misalnya kita mau evaluasi FZ lagi, apa integral dari FZ. Nah ini biasanya lebih gampang dicari menggunakan residu. Nah itu lanjutannya kan, bab di habis dari complex integration. Yang residu adalah bagian dari Lorentz series yang merupakan apa namanya penjabaran dari power Taylor dan Maclaurin series dan seperti itulah ya. Jadi palingan kalau misalnya kalian lihat di diktat yang nomor 2 itu palingan dia cuma ngebuktiin ini analitik apa enggak. Ini nomor 2 kan, dia cuma ngebuktiin analitik apa enggak. Berarti kan kalau misalnya integral Cauchy kan dia nanya kan, dia analitik apa enggak. Misalnya kan kalau misalnya di soal yang ini kan dikasih nih maksudnya Z ya, radius dari Z itu sama dengan 1. Ya berarti kalian tinggal tentuin aja singular point ya, Z0 itu lebih dari 1 nggak. Kalau misalnya nih ya, gue punya suatu integral, FZ, di mana bawahnya itu Z min setengah gitu kan contohnya kan. Berarti Z sama dengan Z0 sama dengan setengah kan. Nah, ini kan di dalam 1 kan. Ya, di dalam 1 dan min 1. Di dalam 1 dan min 1. Nah, berarti dia bukan termasuk Cauchy gitu. Soalnya dia nggak analitik di dalamnya. Nah, paling gitu doang sih. Nah, kan kalau misalnya yang kita lihat yang di atas tuh, ini kan tadi Z0 lah. Z0 kalau misalnya kita lihat di sini kan, tuh, oh sabar. Nih, Z0 kan min 2 dan min 3 kan. Berarti kan dia di luar, dia analitik kalau misalnya di min 2 atau min 3. Dan sedangkan min 2 atau min 3 kan di luar di luar lingkarannya kan. Berarti dia analitik, jadi lo bisa pakai Cauchy. Sebenarnya kalau misalnya di sini ngebuktiin itu doang sih. Makanya pas gue nanya ke Pak Eko, beliau juga agak bingung apa mau jawab nih soal kayak gimana. Soalnya dia bilang ini paling cuma ngebuktiin analitik apa enggak kan. Nah, jadi kalau misalnya ngebuktiin analitik apa enggak kan gampang tuh. Kalau misalnya ada pecahan ya kalian tinggal lihat Z0 nilainya berapa. Kalau misalnya Z0 di dalam lingkaran yang diberikan ya berarti dia bukan analitik, berarti dia nggak bisa pakai Cauchy. Ya, itu kalau misalnya pecahan kan gampang kan. Nah kan kalau misalnya menentukan yang lain kayak misalnya tan Z kan kita tadi menemukan bahwa cuma menghafalkan bahwa pangkat Z berapapun itu pasti entire kan ya. Berarti otomatis pangkat tan Z itu juga entire. Dan kalau misalnya log Z plus 3i, ya ini juga pembuktiannya ada di bawah nih kayak gini. Nah, jujur gue juga kemarin ketanya ke Pak Eko, beliau juga kurang paham gitu kan ya. Kalau misalnya di soal yang 2C itu kayak gimana. Sebenarnya emang kalau misalnya kalian buka satu buku pun, gue udah buka 2 buku kalau nggak salah, baik bukunya Pampor dan bukunya yang dipakai sama Eko, ya nggak pernah nemu nih yang kayak gini. Jadi anggap aja nih jadi pengecualian gitu. Sebenarnya jarang banget. Ya.
terutama untuk bagi yang dapetnya pasif kok ini nggak perlu dipelajarin, soalnya emang penjelasannya juga menurut gue kurang meyakinkan. Nah, oke, berarti itu kan sudah 2 bab kan ya, kayak kita mecah 2 bab kayak gitu, dan menurut gue kayak klasifikasi yang terakhir ya itu. Klasifikasi yang terakhir itu Power, Taylor, and Maclaurin series. Di mana di dalamnya itu ada, bisa dibilang subbab lah ya, bisa dibilang subbab apa namanya, Lawrence series. Ini kan Lauren gini kan, ini Lauren doang kalau nggak salah, Lauren series. Ya ini dipakainya residu, konsep residu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, sejauh yang gua pahami dari Power, Taylor, dan Maclaurin series, itu cuma ada 2 soal nih. Antara dia nanya divergen apa konvergen, atau konvergen, atau dia, ini agak langka ya, dia suruh kita ngejabarin fungsi tersebut. Nah, kalau misalnya divergen sama konvergen kan gampang kan ya, kita tinggal tes limit apa enggak tes rasio. Kalau misalnya tes limit kan kayak gini kan, limit x, bukan x, z, z mendekati infinite, an itu bernilai sama dengan 0 nggak gitu, ini tes limit. Dengan kalau misalnya tes rasio kan limit z mendekati infinite, n plus 1 plus an ya kan. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 1 itu konvergen, kalau misalnya lebih dari 1 itu divergen, kalau misalnya sama dengan 1 berarti tesnya gagal, lo harus pindah ke tes limit gitu kan. Paling itu doang kan. Ini seperti apa yang tadi pelajarin di semester 1 di kalkulus. Nah, kalau misalnya yang ngejabarin fungsi itu paling hafalan lagi gitu. Oh, tapi sebelum itu selain divergen konvergen juga ada nih, dia suka nanya radius kan. Nah, sebenarnya radius itu gampang. Radius itu sama dengan 1 per L. Nah, L kan ini nih, AN plus 1 per AN. Berarti R itu kebalikannya, berarti AN per AN plus 1. Nah, makanya kalau kita ngomongin tentang itu, yang di paket ngomongin tentang radius, paket 2 nomor 3, ini salah nih. Radiusnya dia nyarinya gini, menurut gue salah. Sebenarnya kan kita lagi ngomongin tentang apa namanya, tentang power series kan, jadi ini salah nih. Pakai rumus yang R sama dengan 1 per L sama dengan AN per AN plus 1 aja, ini mutlak. Pakai yang ini aja, ini salah. Nah, kayak maksud ya, jadi kan itu kan kayak maksudnya tipe soal yang bisa dikeluarin kan. Jadi kurang lebih ada 2 tipe soal yang dikeluarin. Kenapa ini? Ya. Nah, yang kedua itu penjabaran kan. Penjabaran tuh maksudnya kayak gimana? Ya, yang kayak gini nih. Cara bisa ngerjainnya itu kembali lagi tinggal hafalin dari buku nih. Ya. Contohnya nih, gue coba kasih tunjuk. What happened? Ngebak lagi kah? Asu ngelak lagi. Bentar ya nih. Nih, bagian ini. Kalian tinggal hafal ini doang nih. Apa yang ada di sini.
Oh my god, harus buka lagi. Tahun berapa sih tadi? Nih, tinggal hafalin yang ini nih. Tuh. Kalau misalnya 1 per Z, penjabarannya kayak gimana. Kalau misalnya E pangkat Z, penjabarannya gimana gitu kan. Nah, tapi mungkin yang agak berbeda kan. Kalian tuh kalau misalnya ngerjain Taylor series, apapun ya Taylor series kan ini. Itu lihat aja depannya nih. Misalnya gue kalau misalnya punya nih, 1 per 1 plus Z kuadrat ya. Gimana cara kerjainnya? Ya, karena lu lihat aja 1. Ini kan berarti ada 1 kan. Sama-sama 1. Ya berarti kalian tinggal substitusi aja nih. Ini kan min Z kan ya. Berarti ininya lu substitusi menjadi 1 per 1 min Z kuadrat gitu kan, bentuknya sama nih, 1 min Z gitu. Mana Z itu sama dengan min Z kuadrat. Kan sama aja kan sama yang di atas. Berarti intinya tuh kalian coba sama-samain aja lah masuk bentuknya dari yang kalian tahu yang 1 per 1 min Z, bikin jadi bentuk yang dikasih tahu soal kan. Nah, coba mana ini? Ini kan ada yang learn 1 plus Z. Tuh, ya kan tuh substitusinya aja ke bagian yang pertama. Kayak yang di contoh soal nih. Nih, tuh, contoh soalnya kan juga ngerjainnya sama. Main substitusi doang ini. Kalau misalnya Taylor series. Nah, palingan sesuatu yang penting itu juga yang ini nih. Kalau misalnya ini kan yang dipakai untuk yang di soal tadi ya, yang didikta. Yang 1 plus C min Z sama dengan C min Z0 min Z min Z0 kan. Tapi dia nggak kasih rumusnya di mana kan. Jadi kalian pakai rumus aja yang ini nih. Ada di halaman 1720 sama 1721 di bukunya Pak Eko, Advanced Engineering for Mathematics for Mathematicians, apa gitulah. Dan iya, palingan itu doang sih yang kalau misalnya paling sering dikeluarin di soal. Tapi kalau misalnya kalian baca buku yang apa namanya, kalian lagi niat gitu mau ngehafalin yang lain, ya palingan ini sih ada namanya ini nih, partial fractions. Tapi kalau misalnya kalian lihat di punyanya Pak Eko kayaknya kayak nggak jarang dikeluarin sih. Jadi kayak ini optional aja menurut gue. Kalau misalnya kalian udah punya waktu dan mau pahamin lagi tentang partial fraction, kalau yang ada pangkatnya itu namanya Z1 plus Z pangkat M sekian, itu hafalin aja. Tapi ini kayaknya nggak gitu diperlukan. Ya, palingan itu kalau misalnya untuk Taylor series. Dan untuk residu ya, kalau misalnya residu itu juga sama gitu kan ya, intinya. Kalau misalnya kita mau evaluasi suatu integral pakai Maclaurin kan ini kan LZ per apa Z min Z0 sama dengan 2 pi I F Z0 kan. Ini kan kalau misalnya Maclaurin. Dan kalau misalnya kalian juga bisa mengevaluasikan integral yang sama dengan misalnya ada integral gitu kan. Gua nggak tahu integralnya berapa, FZ sama dengan 2 pi I dikali residu ya. Dari residu BI, ini residu. Nah, untuk cari residu itu ada 3 step, tergantung. Sebenarnya lebih ke 2 step, dan satunya tuh apa namanya situational kan. Dimana kalau misalnya satu ya, contohnya nih ya, gue punya apa sih soalnya, misalnya sin Z per Z kuadrat. Coba kita lihat sin Z itu hasil apa. Ya, bentar. Nih ya. Nih, sin Z kan berarti Z min Z pangkat 3 per 3. Misalnya gue punya nih, apa namanya, gue mau mengetahui integral dari sin Z per Z. Nah, ini kan susah kan kalau misalnya kita pakai Taylor series. Soalnya kan kita kalau misalnya mau pakai Taylor series, kalau misalnya mau pakai Maclaurin kan, kalau misalnya Maclaurin kan formula gini kan.
harus ada FZ terus Z min Z0 ini kan Z0-nya apa gitu kan. Nggak ada. Jadi mau nggak mau kita harus pakai ini residu gitu. Makanya gue bilang untuk yang tadi soal di diktat yang nomor 2B dan 2C yang berbentuk pangkatan Z dan kalau nggak salah log Z plus 3I kan ya. Ini kan nggak ada bentuk kayak gini sama sekali kan. Makanya agak mustahil kalau misalnya mau pakai Maclaurin. Jadi untuk soal-soal yang nggak ada min Z0 lah gitu, yang nggak ada pecahannya, ya kita pakai residu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi ini metode pertama kan, residu ada 3 metode. Residu ada 3 metode. 3 metode, tergantung lebih gampang yang mana. Kalau misalnya metode yang pertama, itu pakai ini, ubah ke Taylor series. Yang kedua, itu pakai limit. Yang ketiga, juga pakai limit, tapi bedanya yang ini perlu diturunin, perlu turunan. Nah, ini metode ketiga ini kalau misalnya ada pangkat kayak gitu. Contohnya, gue punya sin Z pangkat Z plus 4 pangkat 3. Nah, ini pakai yang step ketiga. Tapi walaupun yang agak fake, nggak apa-apa. Nanti gue coba jelasin nih, lebih lanjut gitu. Sebenarnya konkretnya kayak gimana dengan contoh soal kan. Nah, ini untuk residu yang ini, yang pakai sin Z plus Z ini. Lebih gampang pakai metode pertama. Tapi metode pertama tuh benar-benar situasional gitu kan. Kalian harus lihat, kayak misalnya kalian harus bisa ngebayangin dulu kira-kira hasil akhirnya kayak gimana gitu, baru kalian kerjain. Tapi mayoritas soal kayak misalnya yang ada itu mayoritas pakai yang metode kedua, yang limit. Kalau misalnya kalian lihat pair Pago yang terakhir kan semuanya pakai limit tuh, ya nggak ada yang pakai Taylor series. Tapi jaga-jaga aja, gue jelasin kalau misalnya pakai Taylor series tuh kayak gimana. Soal pakai Taylor series kan kita tahu nih bahwa sin Z itu kan sama dengan Z ditambah Z kuadrat per 3 faktorial dikurangin Z pangkat ini berarti Z pangkat 3 ya. Kalau nggak Z pangkat 4. Oh ya benar. Z pangkat 5 berarti Z pangkat 3, Z pangkat 5 faktorial terus plus min gini kan. Lanjut terus. Nah, berarti karena ini yang kita mau cari kan sin Z per Z, berarti tinggal dibagi Z aja kan. Nah, berarti ini kan 1 ditambah Z kuadrat per 3 faktorial dikurangin Z 4 per 5 faktorial. Plus minus sampai infinity gitu kan. Nah, yang dimaksud oleh residu adalah nilai yang nggak ada Z ya berarti 1 kan ya. Itu residunya 1. Berarti jawabannya adalah, kalau misalnya kita nanya nih, evaluasi dari integral itu berapa kan, misalnya berarti 2 pi I B kan, residu. Ya berarti residunya 1. Jadi 2 pi I kali 1, ya berarti jawabannya 2 pi I. Gitu. Nah, ini kalau pakai Maclaurin kan. Jadi kalau misalnya pakai Maclaurin, kalau misalnya pakai Taylor series ya kalian lihat aja gitu. Kalau misalnya ada 1, maksudnya 1 adalah residu. Konsep residu adalah dari deret ini ada nggak sih yang mana yang nggak ada Z gitu. Yang Z belum hilang ya. Yang Z udah hilang full gitu. Nggak ada Z di dalamnya. Ya, maksudnya mau Z di atas atau di bawah gitu. Kalau misalnya ini ada 1% ya ini bukan residu, tetap ada gitu. Tapi kayak angka murni, angka bulat yang nggak ada pecahan juga boleh. Angka bulat, sorry. Nilai yang nggak ada Z, embel-embelannya Z. Nah, itu residu. Jadi kalau misalnya kalian pakai Taylor series kan lumayan gampang tuh. Tinggal lihat aja yang mana yang ada atau nggak ada Z. Dan kalau yang nggak ada Z itu residu. Yang lain ya itu bukan residu. Dan itu kan lumayan gampang tuh. Tapi itu benar-benar situasional. Itu apa, kalau misalnya yang metode limit itu kalian bikin kayak gini nih contohnya ya. Gue coba cari dulu. Yang bisa di soal PR yang kemarin. Gue punya integral 1 min 4Z ditambah 6Z kuadrat per Z kuadrat ke 1 per 4 2 min Z. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti kalau misalnya kalian pakai limit, kalian tetap aja juga cari Z0 lah. Nih, Z0 kan ada 2, ada 3 kan. Z0 sama dengan 2, Z sama dengan min 1 per 4 I, sama Z sama dengan plus 1 per 4 I kan. Yang ini nih, kalau misalnya kalian jabarin gitu.
Dan sebelum kalian mulai, kalian lihat dulu apa namanya ini di dalam atau di luar lingkaran. Ini konsepnya sama kayak McLaren gitu. Kalian harus tahu ini di dalam atau di luar lingkaran. Makanya kalau misalnya gue punya Z sama dengan 1, kan berarti yang Z0 sama dengan kan di luar lingkaran kan berarti nggak ngefek gitu kan. Jadi kalian gak usah ngitung aja. Berarti yang dihitung, apa yang dipertimbangkan adalah Z sama dengan min 1/4 I dan Z sama dengan plus 1/4 I. Nah, kalau misalnya kalian udah punya itu, ya bikin aja jadi limit nyari residu ya, limit nyari residu. B sama dengan limit Z mendekati min 1/4 I, terus dikali ini kan, dikali Z min 1/4 I, ditambah 1/4 I, dikali ini nih, integral isinya. 1 min 4Z ditambah 6Z kuadrat dibagi Z plus 1/4 I, Z min 1/4 I, kali 2 min Z. Nah, kayak gini nih. Ini kan bisa langsung dicoret yang Z plus 1/4 I dan Z plus 1/4 I yang ada di bawah di denominator. Berarti ya udah langsung hitung aja. 1 min 4Z ditambah 6Z kuadrat per Z min 1/4 I dikali 2 min Z dengan limit Z mendekati min 1/4 I berapa gitu. Nah, ini kan kalau bisa di PR kan kalau nggak salah jawabannya min 1 kan. Dan sama halnya kan kita lihat Z-nya nolnya ada 2. Kalau misalnya Z0 gitu, Z0 itu 1/4 I, ya hasilnya berapa gitu kan. Berarti 1 min 4Z ditambah 6Z kuadrat Z plus 1/4 I, Z min 1/4 I dikali 2 min Z dikali, ini kan gara-gara 1/4 I berarti Z min 1/4 I kan, tinggal coret sama yang di bawah. Nanti kalau kalian tinggal masukin limitnya apa segala kayak gitu, wait, apa ini? Kalau kalian masukin limitnya segala berarti dapatnya juga sama dengan min 1. Dan seperti halnya di McLaren, kalau misalnya kita Z-nya Z0 ada 2, ya kita tinggal tambahin aja. Kan berarti formulanya kalau misalnya kita mau evaluate satu integral FZ, kan berarti 2 pi I kan. Kalau misalnya integral, apa namanya, residunya ada 2, ya berarti sigma residu. Berarti 2 pi I dikali sigma residu B. Ya berarti kalau misalnya di kasus ini 2 pi I dikali min 1 dikurangin min 1 juga kan, ditambah min 1 juga. Jadi jawabannya min 4 pi I. Ini kan soal di PR kemarin. Nah, ya andai kata, nanti kan metode kedua kan. Nah, metode ketiga itu sebenarnya juga kurang lebih sama. Tapi bedanya tuh andai kata ya, gue punya FZ yang sama dengan, kita ambil aja soal di atas ya. Apakah misalnya Z pangkat 3 per, masih pangkat 3 lah, Z biasa, Z kuadrat per Z min 4 pangkat 3. Nah, kayak gini kan. Nah, gimana coba nyelesainnya kan? Sebenarnya juga sama, tapi bedanya adalah kalian ambil limit sama limit, cari Z0 dulu, limit Z0 sama dengan 4 kan, berarti Z min 4 sama dengan 0, Z sama dengan 4, nah nemu Z0 sama dengan 4, tapi bedanya kita kaliin Z min 4 pangkat 3 gitu, kaliin full semuanya, jadi denominatornya dikaliin full semuanya. Kalau misalnya kita ada, misalnya Z pangkat min 4 kuadrat dikali apa kayak gitu, Z min 1 gitu contohnya. Nah, kalian juga tetap aja samain, kalian juga sesuai dengan kayak cara kerja di atas gitu. Yang penting ada satu ini bagian bonggol hilang yang ada pangkatnya. Jadi dikali Z pangkat Z min 4 kurang Z min 4 pangkat 3 dikaliin ini turunan dari FZ yang atas. Turunannya ini nih, turunan fungsi yang di atas. Berarti turunan kedua, kan kalian lihat nih pangkatnya ada 3 kan. Berarti turunan kedua berarti pangkatnya di bawah berapa? Misalnya gue punya pangkat 2, kurangin 1, berarti pangkat turunan ke 1 gitu. Kalau misalnya gue punya pangkat yang di atas ini 4, berarti 4 kurang 1 berarti turunan ketiga. Nah, ini kan berarti pangkatnya 3 kan. Berarti turunan kedua dari ini, dari FZ yang di atas. Berarti kan jadi turunan kedua, kalau misalnya turunan pertama kan jadi 2Z kan. Kalau misalnya turunan kedua berarti 2. Berarti Z min 4 pangkat 3 per Z min 4 pangkat 3 kan, ini kan kecoret kan, hilang. Nah,
coret jadi sama dengan 2, jadi residue-nya 2 gitu. Ya. Palingan gitu aja sih. Kalau misalnya tentang residu, jadi ada kayak 3 metode seperti yang di atas. Nah, kalau misalnya kalian, menurut gue ya, cara belajarnya tuh paling bagus untuk yang complex number dan yang yang Taylor series gitu, yang Palmer Taylor dan Maclaurin series, kalian baca aja buku, skimming aja gitu informasinya yang ada apa, hafalannya apa gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian mau ngerti Lawrence series dan Cauchy integration, itu ada video di YouTube banyak yang kalian bisa lihat gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya untuk yang pertama yang kompleks number biasa dan Taylor series dan apa segala kayak gitu lebih lengkap di buku. Soalnya kan emang pada dasarnya hafalan kan, bukan pengertian. Ya palingan kalau misalnya dari gua itu aja sih. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Kalau misalnya, oh ya, ini kan berarti gua tadi campur-campur gitu kan, kayak diktatnya gue nggak bahas full gitu, gue cuma bahas cara dan teorinya doang. Tapi kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti gitu, coba mungkin bisa gue di PC gitu, ID gue lain belum, lihat aja di grup TTE, nanti coba tanya aja dari sana. Sehingga menurut gue dibandingin gue bahas diktat, kalian kan bisa baca sendiri, gue jamin kalian cukup pintar gitu untuk memahami diktatnya sendiri. Mungkin ada beberapa miskonsepsi yang tadi ada di diktat, terutama di paket nomor 2 kan ya, ada beberapa sedikit revisi gitu di diktat. Palingan itu doang sih yang gue pengen bahas. Soalnya kalau misalnya ngerjain diktat lain kan sendiri juga, kalian juga bisa baca sendiri kan. Palingan itu gue cuma tadi kasih tahu sebenarnya roadmap analisa vektor di bab ini seperti apa. Kalau misalnya lu nanya gue perlu belajar berapa lama, kayak gue bilang kalau misalnya kalian benar-benar blank dari awal sampai akhir, kalian paling perlu 8 jam gitu. 4 jam ngertiin materi dan 4 jam ngerjain soal, baik dari soal PR ataupun soal dari diktat kan. Itu menurut gue kalian perlu 8 jam kalau misalnya benar-benar dari nol. Kalau dengan metode belajar gue tadi, kayak untuk yang kompleks number dan Taylor series dan apa segala kayak gitu, kalian baca bukunya aja. Maksudnya jangan baca benar-benar gitu, skim aja, lihat poin-poin pentingnya apa. Dan kalau misalnya untuk yang Cauchy integration method dan residu, itu kalian cukup nonton 1 video aja, 1-2 video itu lebih dari cukup. Jangan binge watch YouTube, itu buang-buang waktu ya. Kalau misalnya kalian melakukan itu, gue jamin kalian bisa master ini dalam waktu 4 jam, dan untuk benar-benar paham pengaplikasiannya seperti apa, seluk beluknya seperti apa, kalian ngerjain soal 4 jam lagi itu cukup. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerti, itu palingan review 4 jam juga cukup sih. Nah, jadi menurut gue kali ini tuh jauh lebih gampang dibandingin yang kemarin, yang tes kemarin, soalnya lebih hafalan dibandingin teori. Jadi tulis aja semuanya di cheat sheet kan. Kalau misalnya cheat sheet lu lengkap, gue jamin pasti bisa itu nanti di UAS nanti. Ya paling kalau misalnya dari gue itu doang. Mungkin diudahin kali ya, Nat apa Gazi gitu. Oke, terima kasih untuk Dom udah ngerelain waktunya untuk buka untuk ngisi asistensi Anfik ini. Terus karena tadi semuanya sudah dijelasin sama Dom, jadi sesi pertanyaan juga kayaknya nggak ada yang nanya. Jadi di sini gua tutup ya untuk asistensi Anfik ini. Terima kasih untuk udah join ya. Boleh leave kok. Ya, thank you. Thank you, Dom.